Kali ini kita akan belajar materi dari pertemuan pertama literasi digital. Nah, materi pertama itu adalah urgensi literasi digital dan kemanusiaan. Di tengah lautan informasi, literasi digital itu begitu krusial. Bukan cuma soal tahu pakai gawai, tapi bagaimana kita memilah, memahami, dan menciptakan informasi secara bijak. Ini kunci agar kita tidak tersesat di rimba digital. Nah, di balik kecanggihan teknologi, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yakni kemanusiaan. Empati, etika, dan koneksi antar manusia harus tetap jadi pondasi. Teknologi seharusnya melayani kita, bukannya sebaliknya. Lalu di materi yang kedua ini ada hubungan manusia teknologi, yakni Society 5.0 dan revolusi industri 4.0. Nah, kita akrab dengan revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti AI, IoT, dan otomatis mengubah cara kita bekerja dan berproduksi. Ini tentang efisiensi dan pabrik pintar. Tapi ada satu konsep yang lebih besar, ini Society 5.0. Ini adalah visi masyarakat di mana teknologi canggih seperti AI digunakan untuk memecahkan masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih cerdas dan berpusat pada manusia. Jadi, industri 4.0 itu alasan Society 5.0 adalah tujuannya. Yang ketiga ini ada materi dampak positif dan negatif kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata uang. Dampak positifnya luar biasa, seperti komunikasi instan, akses informasi yang tak terbatas, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan di bidang kesehatan. Namun, harus kita pahami, ada juga dampak negatifnya. Ini munculnya hoax, isu private data, risiko cyber, potensi kesenjangan digital, hingga masalah kesehatan mental karena ketergantungan pada gawai. Kita harus cerdas menyikapinya. Lalu ada materi yang keempat, yaitu konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data. Pernah dengar Internet of Things atau IoT? Nah, itu adalah benda-benda di sekitar kita yang terhubung ke internet dan bisa saling bertukar data. Mulai dari lampu pintar di rumah sampai sensor di pabrik. Nah, data yang dihasilkan oleh IoT ini sangat banyak. Inilah yang disebut dengan big data. Dengan menganalisis big data, kita bisa memahami perilaku konsumen, mendeteksi pola penyakit, atau bahkan mengoptimalkan lalu lintas kota. Lalu yang kelima ini ada konsep dasar e-commerce. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang dan jasa melalui internet. Mudah, praktis, dan bisa dilakukan kapan saja. E-commerce telah mengubah masyarakat digital ini, membuka peluang bisnis baru, memudahkan konsumen menemukan produk, bahkan memungkinkan UMKM bersaing di pasar global. Ini adalah salah satu mesin ekonomi digital di era sekarang. Lalu keenam, konsep dasar artificial intelligence atau AI. Lalu ada artificial intelligence atau AI, ini adalah sistem yang dirancang untuk bisa berpikir dan belajar seperti manusia. AI bisa mengenali wajah, memahami perintah suara, bahkan membantu dokter mendiagnosis penyakit. AI mengubah banyak bidang dari otomotif hingga ke kesehatan. Nah, tentu dalam kehidupan digital ini perlu adanya etika. Nah, di materi yang ketujuh ini ada etika dunia cyber. Di dunia cyber, etika itu penting, menjaga privasi data, menghormati hak cipta, dan berperilaku sopan adalah hal dasar. Nah, kita harus waspada terhadap penipuan online dan berita palsu atau hoax. Pemanfaatan internet secara bijak berarti kita kritis terhadap informasi, melindungi data pribadi, dan menggunakan waktu online dengan seimbang. Ingat, internet adalah alat, kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan oleh internet. Lalu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, untuk melindungi kita di ruang digital ada aturan hukum. Di Indonesia kita ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Ini adalah payung hukum yang mengatur transaksi elektronik, melindungi data kita, dan menindak kejahatan cyber seperti penyebaran hoax atau penipuan online. Penting bagi kita untuk tahu hak dan kewajiban di dunia maya. Nah, yang terakhir ini ada perilaku sosial di era digital dan refleksi dari film bayangan. Film bayangan ini menceritakan tentang dampak dunia digital dan mengarah ke flexing. Dengan fenomena flexing di media sosial yang menggambarkan kehidupan mewah para influencer media sosial yang menunjukkan barang-barang atau kekayaan yang mewah. Fenomena flexing tersebut menarik perhatian netizen yang pada akhirnya mereka ingin memiliki kehidupan seperti para influencer tersebut. Namun, mereka tidak mampu membeli barang mewah seperti yang dipamerkan di media sosial. Pada akhirnya mereka memilih pinjaman online atau pinjol sebagai langkah gegabah. Sayangnya mereka tidak mengetahui dampak dari pinjaman ini. Mereka tanpa sadar membeli semua barang mewah tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Pada akhirnya mereka terlilit pinjol karena tidak mampu membayar pinjamannya. Era digital juga mengubah perilaku sosial kita. Media sosial menjadi panggung bagi tren seperti flexing, di mana orang-orang memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah. Nah, dari film bayangan ini adalah sebuah cerminan pahitnya. Influencer memamerkan kemewahan, memicu keinginan netizen untuk ikut bergaya. Tapi, tanpa disadari, banyak yang tergiur pinjaman online. Demi bisa flexing, mereka terlilit utang hanya karena ingin seperti di media sosial. Nah, fenomena ini mengingatkan kita, tampilan di media sosial seringkali hanyalah bayangan, bukan realitas seutuhnya. Jangan biarkan tekanan sosial mendorong kita pada keputusan gegabah. Prioritaskan keuangan yang sehat dan kebahagiaan sejati, bukan validasi dari dunia maya. Nah, mari kita jadi warga digital yang cerdas, bijak, dan beretika. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan, jaga diri dan sesama, serta jangan pernah lupakan nilai-nilai kemanusiaan di era digital.